Akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Rusia melancarkan serangan rudal ke kota-kota di seluruh Ukraina pada Senin 8 Juli dan menewaskan puluhan orang dan merusak rumah sakit anak di Kiev. Serangan ini dikutuk sebagai serangan brutal terhadap warga sipil. Puluhan relawan termasuk staf rumah sakit dan petugas penyelamat menggali runtuhan dari rumah sakit anak Ohmad-Dit dalam pencarian putus asa untuk menemukan korban selamat setelah pengeboman yang jarang terjadi di siang hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia meluncurkan puluhan rudal ke 5 kota di Ukraina Selatan dan Timur serta ibu kota. Pejabat Ukraina melaporkan bahwa 33 orang tewas dan 136 lainnya terluka dalam gelombang 38 rudal tersebut. 3 orang lagi tewas akibat tembakan Rusia di Pokrovsk, Ukraina Timur. Angkatan Udara mengatakan sistem pertahanan udara berhasil menjatuhkan 30 proyektil. Zelensky meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas serangan tersebut dan mendesak sekutu Ukraina untuk memberikan respons yang lebih kuat terhadap serangan Rusia. Bergeser ke informasi berikutnya, China telah mengirimkan pasukannya ke wilayah Belarusia dekat perbatasan Polandia pada Minggu 7 Juli. Hal ini terjadi saat Beijing berupaya mempererat hubungan dengan Minsk dan Rusia yang sedang panas dengan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat NATO. Media corong pemerintah China Global Times menyebut pengiriman pasukan ini dilakukan untuk mengikuti latihan terorisme bersama Belarusia yang baru-baru ini resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Latihan itu dinamakan Eagle Assault 2024 dan dilaksanakan di dekat kota Brest. Menurut siaran pers Kementerian Pertahanan Belarusia pada hari Sabtu, personel militer dari Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA telah tiba di Belarusia untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan anti-terorisme yang dijadwalkan pada 8 hingga 19 Juli. Saat ini kondisi Eropa Timur tengah memanas pasca perang Rusia-Ukraina. Sejumlah negara barat telah mengutuk serangan Rusia dan memberikan bantuan persenjataan kepada Kiev. Di sisi lain, Belarusia mengambil langkah untuk memberikan dukungan pada Rusia. Informasi berikutnya, Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan bahaya serangan panas untuk 26 dari 47 prefektur di negara tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan dan menggunakan pendingin udara baik siang maupun malam serta minum air yang cukup. Pihak berwenang di Jepang mengeluarkan peringatan panas ekstrim setelah suhu mencapai 40 derajat Celcius untuk pertama kalinya pada tahun ini, yaitu pada Minggu 7 Juli saat negara ini mengalami gelombang panas yang intens. Shizuoka di Jepang Tengah melaporkan suhu 40 derajat Celcius pada sore Minggu, sementara di 244 lokasi lainnya suhu meningkat hingga mencapai 35 derajat Celcius atau lebih yang secara resmi diakui sebagai suhu yang sangat panas. Menurut Japan Times, suhu di Shizuoka tercatat adalah yang tertinggi di kota itu sejak pencatatan dimulai pada tahun 1940. Setidaknya 4 kematian terkait cuaca dilaporkan dalam beberapa hari terakhir. Seorang pria berusia 70-an tahun ditemukan tewas di rumahnya setelah memotong rumput dan seorang lagi berusia 80-an tahun yang sedang bekerja di ladangnya. Di informasi yang terakhir, warga negara asing dari China dikabarkan melakukan aktivitas pertambangan ilegal bawah tanah untuk komoditas emas di Indonesia, khususnya yang terjadi di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Sunindyo Suryo Herdadi menyebutkan, kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh WNA China dengan inisial YH beserta komplotannya mengakibatkan lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter. Ditjen Minerba mengklaim pihaknya sedang menyelidiki terowongan pada lokasi tambang emas tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa membeberkan berapa banyak konsentrat yang sudah dilakukan oleh YH
dan komplotannya yang sudah dijadikan tersangka itu. Sunindio mengatakan temuan sementara lubang tambang ilegal itu terletak pada WIUP yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024-2026. Sunindio mengungkapkan kronologi dan modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya yaitu dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan namun justru dimanfaatkannya sebagai penambangan ilegal. Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, Sunindio mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin.